Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa bersama-sama dengan saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan malam ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang memberikan kami kesehatan hari yang indah dan hal-hal yang terbaik. Malam ini kami bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Berkati kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita malam ini sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, kita ambil dari Injil Matius pasal ke-13 ayat 44 hingga 45. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan seorang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu memberi ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam pengajaran Yesus bersama-sama dengan para murid, tidak ada pendidikan secara formal. Yesus sering mengajar orang banyak dan murid-murid dengan berbagai cara. Ada melalui perbuatan langsung dengan melayani orang-orang sakit, orang-orang berdosa, orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi juga Yesus sering mengangkat cerita-cerita lokal yang sudah biasa di telinga oleh orang-orang di sekitarnya, lalu diangkat menjadi bermakna, bagaimana menerangkan keinginan Tuhan, rencana Tuhan, dan maksud Tuhan melalui kedatangan Yesus. Pada sisi lain, Yesus juga sering memakai perumpamaan-perumpamaan yang juga merupakan kearifan lokal, supaya pendengar dan orang banyak lebih gampang mengerti, lebih gampang untuk memahami. Salah satu dari contoh perumpamaan yang diangkat Yesus ketika dia mengajar orang banyak adalah bagaimana perumpamaan yang menjadi renungan malam ini, yaitu kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang. Lalu dia menjual seluruh hartanya untuk membeli ladang itu. Itu artinya Yesus memberikan suatu pemahaman yang sangat luar biasa, mana yang terpenting, mana yang terutama. Ketika seseorang menemukan apa yang paling dia ingini, segala sesuatu yang lain juga bisa ditinggalkan. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami melalui renungan ini. Boleh-boleh saja kita mempunyai rencana, mempunyai cita-cita, mempunyai banyak sekali program, tetapi kita terlalu sering mempunyai mimpi-mimpi. Karena itu kalau kita menemukan harta yang terpendam itu, yaitu firman Allah, itu adalah nyata dan konkret. Buanglah segala mimpi-mimpi, buanglah segala keinginan-keinginan yang merupakan sampingan, tidak merupakan inti. Sebab betapa kita terlalu sering terjebak dengan keinginan-keinginan sementara, tetapi yang kekal
dan yang abadi. Apalagi yang terutama kita lupakan. Kedua, menjadi orang Kristen harus mampu membuat keputusan dan sikap. Ketika kita menerima ajaran, dogma, aliran, kita coba memahami dan mengerti apakah itu seturut dengan firman Tuhan. Karena pada zaman ini kita terlalu sering diperhadapkan dengan berbagai ajaran dan berbagai aliran yang sering menjebak kita menjadi tidak jelas pemahaman. Tetapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Hidup kekal yang dijanjikan Tuhan itu adalah janji yang setia selama-lamanya. Karena itu kita harus membuat keputusan begitu kita menerima kebenaran dan keadilan dan cinta kasih Tuhan sebagaimana harta yang terpendam, jangan pernah tinggalkan. Itulah keputusan yang terbaik. Jangan yang terbaik itu bisa menjadi hilang karena hal-hal di luar yang direncanakan atau yang diinginkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengambil sikap di tengah-tengah situasi yang sedang berkembang ini. Karena itu, harta, kekayaan, jabatan, boleh-boleh saja kita miliki. Tetapi itukah yang terpenting? Hari ini kita harus mengadakan perubahan yang pasti melalui sikap dan komitmen. Sebagaimana seorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang, lalu ia menjual seluruh ladangnya, kebunnya, hartanya. Itu artinya dia mengganti apa yang dia miliki yang sementara itu menjadi berubah untuk memiliki yang kekal itu, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Allah. Memang kita berada dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Tetapi apakah kita terjebak dengan kehidupan di sekitar kita? Rasul Paulus berkata di Roma 12 ayat yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia. Di tengah-tengah dunia ini, kita harus membuat suatu sikap dan kepastian. Bukan dunia yang mengatur kita, tetapi hidup kita harus diatur oleh Tuhan. Sebab itulah harta yang terpendam, itulah harta yang paling berharga, yang membuat bagi kita suatu kehidupan kekal dan kehidupan yang bermakna. Karena hidup bersama Tuhan, itu artinya kita bisa hidup bersama-sama dengan orang lain dengan penuh cinta kasih, membuang segala permusuhan, segala perselisihan, iri hati, dan dengki, dan menghidupi kehidupan yang penuh damai sejahtera. Itulah harta yang paling utama. Dengan demikian orang-orang di sekitar kita akan mengenal Tuhan, bahwa melalui perbuatan dan tindakan kita, orang lain juga terberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami berterima kasih atas pemberian-Mu harta yang paling utama bagi kami, yaitu kebenaran, keadilan, dan cinta kasih, dan kehidupan yang kekal. Ajar kami untuk selalu setia dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.